Tanggal 29 Juli 2007 lalu seharusnya menjadi hari bahagia bagi Huang. Pria keturunan Tionghoa itu akhirnya akan menempati apartemen barunya di kawasan elit Bangsar, Kuala Lumpur. Lokasinya strategis, hanya 15 menit dari pusat kota, dipenuhi ruang hijau, sekolah internasional, dan pusat perbelanjaan kelas atas. Harga properti di sana memiliki harga yang tinggi. Namun Huang berhasil mendapatkan unit itu dengan harga jauh lebih murah. Ia membeli apartemen tersebut sekitar 1,6 miliar rupiah karena dibeli lewat lelang penyitaan bank. Diketahui pemilik sebelumnya gagal bayar dan Huang menjadi penawar tertinggi. Namun Huang tidak pernah membayangkan bahwa apartemen itu ternyata menyimpan sebuah kengerian. Saat itu 2 hari sebelum pindahan, tepatnya di tanggal 27 Juli, Huang menerima kunci dan datang untuk mengecek kondisi unit bersama saudara perempuannya. Karena tagihan listrik telah lama menunggak, apartemen itu gelap dan tampak usang. Di dalamnya ada kotak-kotak kardus yang masih berserakan, kasur tertutup spray, dan di dapur mereka menemukan kulkas yang disegel dengan lakban. Meski tampak aneh, saat itu tidak ada yang terasa janggal bagi keduanya. Namun di tanggal 29 Juli sekitar pukul 3 sore ketika Huang kembali bersama pembantunya untuk mulai membersihkan apartemen, semuanya berubah. Mereka tiba-tiba mencium bau busuk. Karena penasaran, Huang menyuruh pembantunya membuka spray yang menutupi kasur. Begitu spray dibuka, mereka pun langsung terdiam. Mereka melihat kasur itu dipenuhi genangan darah yang sudah mengering yang menciptakan pola kehitaman di permukaannya. Di sekeliling tempat tidur terlihat goresan-goresan benda tajam dan pada dinding kamar juga terlihat percikan darah yang sudah lama menempel. Dalam kondisi panik, satu hal kembali terlintas di kepala Huang, yaitu kulkas di dapur yang disegel dengan lakban. Dengan perasaan cemas, mereka membuka lakban yang ada di kulkas itu dengan perlahan. Begitu pintu kulkas terbuka, bau busuk langsung menyeruak hingga menusuk hidung. Di dalamnya terdapat tumpukan kantong sampah hitam yang mengeluarkan cairan lengket. Insting Huang mengatakan apapun yang ada di dalamnya pasti bukan bangkai hewan. Tak pikir panjang, Huang segera memanggil keamanan gedung dan polisi. Petugas keamanan yang pertama tiba bahkan tidak berani menyentuh kantong-kantong itu. Ia hanya menendangnya perlahan dengan ujung kaki. Bunyi kopong yang terdengar membuat semua orang semakin yakin kalau itu jelas bukan suara sampah biasa. Petugas itu mengatakan kalau kemungkinan yang ada di dalam kantong plastik tersebut adalah tulang. Tak lama kemudian, polisi dan tim forensik akhirnya datang. Setelah memeriksa satu persatu kantong tersebut, mereka menemukan total 11 potongan tubuh manusia dan sebuah tengkorak. Forensik memastikan bahwa seluruh potongan itu berasal dari satu korban. Luka pemotongan tampak rapi yang menunjukkan pelaku memiliki keterampilan tertentu. Yang membuat situasi lebih mengerikan, seluruh organ internal korban saat itu sudah hilang. Pihak forensik menduga kalau semua organ dalam korban sengaja dibuang untuk mengurangi bau busuk. Parahnya lagi, korban juga dalam kondisi telah dikuliti. Hal itu menunjukkan tingkat kebencian atau kemarahan pelaku yang ekstrim kepada korban. Selanjutnya, setelah selesai memeriksa jasad korban, penyidik menelusuri TKP. Cipratan darah di dinding kamar menunjukkan kekerasan yang dilakukan dengan tenaga besar, bukan serangan kecil. Untuk waktu meninggalnya korban diperkirakan sudah lebih dari 1 tahun yang lalu, membuat identifikasi semakin sulit.
Akan tetapi, ketakutan awal polisi itu nyatanya tidak terbukti karena setelah membuka kardus-kardus yang berserakan di dalam apartemen tersebut, polisi berhasil mengumpulkan sejumlah bukti, yakni foto pasangan suami istri yang selanjutnya diketahui bernama Nora dan Gosang. Investigasi awal mengarah pada kesimpulan bahwa Gosang dan Nora yang merupakan pemilik apartemen ini sebelumnya diketahui gagal bayar sehingga unit itu akhirnya dilelang oleh bank. Dengan demikian, keduanya kini otomatis menjadi pusat penyelidikan. Ketika polisi mulai memburu keduanya, di saat yang sama publik Malaysia sudah diguncang oleh pemberitaan mengenai temuan jasad yang dimutilasi menjadi 11 bagian itu. Media mulai membanjiri lokasi yang membuat tekanan terhadap polisi juga meningkat. Namun keesokan harinya, di tanggal 30 Juli, sebuah kejutan terjadi. Nora tiba-tiba muncul di kantor polisi dengan ditemani pengacaranya. Nora sendiri adalah wanita berusia 33 tahun asal Selangor. Ayahnya pernah menjabat posisi penting dalam Asosiasi Bowling Selangor, sementara ibunya bekerja di dunia penerbangan sebagai kru kabin. Di masa remaja, Nora dikenal sebagai atlet netball berbakat yang bahkan mewakili Selangor di Pesta Olahraga Malaysia di tahun 1990. Namun setelah kedua orang tuanya bercerai di tahun 1991, Nora memutuskan tinggal bersama ibunya dan mulai fokus kepada pendidikan. Usahanya itu membuahkan hasil. Ia mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi di New York University, Amerika Serikat. Setelah lulus, Nora mengikuti jejak ibunya dan menjadi seorang pramugari. Disitulah ia bertemu dengan Gosang. Hubungan yang awalnya hanya teman biasa itu rupanya mulai berkembang menjadi hubungan percintaan. Beberapa waktu kemudian, Nora memilih untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai pramugari dan pindah untuk bekerja di sebuah perusahaan komputer. Meski begitu, hubungan Nora dan Gosang tetap bertahan hingga keduanya memutuskan untuk menikah. Tapi keputusan itu rupanya ditentang keras oleh pihak keluarga Nora. Mereka khawatir akan perbedaan latar belakang, status sosial, bahkan karakter Gosang. Namun di tahun 2002, Nora tetap kekeh untuk menikah dengan Gosang. Setelah resmi menikah, keduanya menetap di Kuala Lumpur dan pada tahun 2005 akhirnya mereka pindah ke apartemen di Bangsar yang kemudian menjadi tempat jasad ditemukan. Dalam pernyataan pertamanya kepada polisi, Nora menegaskan bahwa suaminya, Gosang, hilang secara misterius tak lama setelah mereka pindah ke apartemen baru tersebut. Ia bahkan menduga potongan tubuh mengerikan yang ditemukan di dalam kulkas itu mungkin saja milik suaminya. Namun meski begitu, Nora dengan tegas membantah kalau dirinya memiliki keterlibatan dalam kasus ini dan mengaku datang hanya untuk mengklarifikasi bahwa ia adalah pemilik apartemen sebelumnya, bukan untuk mengakui kesalahan apapun. Penampilannya yang cantik, bertubuh ramping, dan berbicara lembut membuat banyak orang sulit membayangkan dirinya terlibat dalam kejahatan brutal seperti itu. Sehingga kasus ini memicu berbagai spekulasi di masyarakat. Hal ini lantaran jika melihat dari ciri fisik tubuh Gosang yang memiliki tinggi badan 182 cm itu akan terasa mustahil bagi Nora untuk melakukan pembunuhan kepadanya. Selain itu, di apartemen tersebut tidak ditemukan barang pribadi milik Gosang untuk membuktikan bahwa dialah korbannya.
Di samping itu, Gosang juga diketahui tidak memiliki kerabat yang tinggal di Malaysia yang membuat proses verifikasi identitas menjadi lebih kompleks. Menghadapi kondisi ini, kepolisian Malaysia secara proaktif mengirim dokumen kepada polisi Singapura, negara asal Gosang. Mereka berharap polisi Singapura dapat membantu dalam menghubungi keluarga serta kerabat Gosang untuk dilakukan tes DNA. Sementara itu, setelah meninjau seluruh catatan dengan lebih teliti, polisi menemukan fakta penting, yaitu nama Gosang sama sekali tidak tercantum pada laporan orang hilang yang pernah didaftarkan di Malaysia. Temuan ini segera menarik perhatian media. Begitu kabar itu tersebar, para jurnalis langsung memburu setiap kemungkinan petunjuk dan menelusuri ulang semua laporan orang hilang dari 2 tahun terakhir. Di tengah hiruk-pikuk pencarian itu, pendiri Crime Library Singapore memberikan informasi yang mengejutkan. Ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2005, seorang wanita bernama Sang Chu pernah menghubungi organisasi mereka untuk mencari saudara laki-lakinya yang hilang yang bernama Gosang. Crime Library sendiri merupakan sebuah website nirlaba yang mempublikasikan kasus kriminal dan orang hilang. Kala itu mereka meminta Sang Chu membawa laporan polisi serta foto-foto terbaru Gosang untuk diproses. Akan tetapi sampai detik ini Sang Chu tidak pernah dapat menyediakannya. Akibatnya pencarian lewat Crime Library berhenti begitu saja. Informasi ini kemudian memunculkan kecurigaan baru terhadap Nora. Jika benar suaminya telah hilang sejak lama, mengapa ia tidak pernah membuat laporan resmi atau mencari bantuan di luar kepolisian? Kejanggalan semakin terasa ketika polisi menemukan bahwa apartemen yang kini menjadi lokasi penemuan potongan tubuh telah lama kosong sebelum akhirnya dilelang bank. Padahal unit itu sebelumnya ditempati oleh Nora dan suaminya. Ditambah lagi seperti yang sebelumnya diketahui, korban diperkirakan telah tewas lebih dari 1 tahun yang lalu. Dengan rentang waktu selama itu, bagaimana mungkin Nora tidak mengetahui apa yang tersimpan di dalam kulkas rumahnya sendiri? Menghadapi kecurigaan dari polisi, Nora tetap menunjukkan sikap tenang. Namun, setelah melalui 6 jam interogasi secara intens, sikap Nora berubah drastis. Ia tiba-tiba menarik kembali seluruh pernyataan awalnya dan mengaku sebenarnya dirinya mengetahui kematian sang suami. Dalam versi barunya, Nora menuding bahwa pelaku pembunuhan adalah selingkuhannya yang kini tengah melarikan diri. Perubahan cerita ini langsung memicu evaluasi ulang dari tim penyidik. Meski membingungkan, versi cerita kedua Nora itu justru dianggap lebih masuk akal. Dari sudut pandang polisi, kecil kemungkinan seorang wanita yang hidup sendiri sanggup melakukan pembunuhan brutal sekaligus melakukan proses mutilasi seorang diri. Analisis forensik juga menunjukkan bahwa luka pada jasad itu ditangani dengan teknik yang cukup rapi, seakan dilakukan oleh orang yang profesional. Sedangkan Nora sendiri tidak memiliki riwayat pelatihan atau pekerjaan yang terkait dengan keahlian tersebut. Berdasarkan temuan ini, penyidik menilai bahwa Nora kemungkinan memang tidak bekerja sendirian. Adanya sosok kekasih yang ia sebutkan meski belum dapat dibuktikan menjadi arah penyelidikan yang cukup masuk akal untuk ditelusuri lebih dalam. Dengan demikian, polisi mulai mengarahkan kasus ini menjadi kasus pembunuhan karena cinta segitiga. Pada tahap ini, polisi Malaysia merasa hampir memecahkan kasus tersebut. Kepala Departemen Investigasi Kriminal Kuala Lumpur, Kau Cheng Wah, bahkan menyatakan keyakinannya bahwa misteri kasus ini akan segera terungkap.
Namun kenyataannya jauh lebih rumit dari perkiraan. Pencarian terhadap kekasih rahasia yang disebut Norah itu berakhir buntu. Tidak ada jejak, tidak ada saksi, dan tidak ada catatan yang mendukung keberadaannya. Jalan buntu ini membuat penyidik kembali ke lokasi kejadian untuk pemeriksaan ulang. Di sanalah mereka menemukan sebuah benda tersembunyi yang diduga kuat sebagai senjata yang digunakan dalam pembunuhan. Di saat bersamaan, polisi akhirnya berhasil menghubungi keluarga korban di Singapura. Setelah tes DNA dilakukan, identitas jasad yang ditemukan di dalam kulkas itu dipastikan adalah Gosang. Dengan semua temuan itu, Norah pun kembali dipanggil ke kantor polisi. Kali ini ia kembali merubah ceritanya lagi dan mengaku bahwa dirinya lah yang telah membunuh suaminya 1 tahun yang lalu. Menurut versinya, kekerasan rumah tangga membuatnya kehilangan kendali dan membunuh Gosang saat pria itu mabuk dan pingsan. Selama 3 hari berikutnya, Nora mengaku memutilasi tubuh korban menjadi 11 bagian menggunakan gergaji listrik, lalu membuang organ dalam suaminya itu ke tempat sampah belakang gedung dan menyimpan sisa tubuh ke dalam 5 kantong plastik di dalam kulkas. Yang membuat publik semakin merinding adalah bukan hanya tentang tindakan brutalnya, tetapi ketenangan Nora setelah melakukan hal keji tersebut. Saat itu ia tetap tinggal di apartemen tempat kejadian perkara selama berbulan-bulan, lalu pindah ke rumah ibunya tanpa membayar cicilan apartemen yang menyebabkan unit itu akhirnya disita oleh pihak bank. Ketika listrik diputus, jasad di dalam kulkas mulai membusuk, yang selanjutnya menimbulkan bau yang sudah dikeluhkan warga sejak awal 2007 lalu, tetapi tidak pernah ditindaklanjuti. 1 minggu setelah jasad ditemukan, keluarga Gosang tiba di Kuala Lumpur dan memilih untuk mengkremasi jasadnya di Malaysia karena kondisi dekomposisi yang parah. Namun kini timbul pertanyaan besar. Mungkinkah Nora melakukan semuanya seorang diri? Saat wartawan mendatangi rumah keluarga Nora di Subang Jaya, para tetangga menggambarkan Nora sebagai wanita lembut yang jarang pulang dan tidak pernah terlihat bersama suaminya. Mereka juga mengaku sering mendengar pertengkarannya dengan sang ibu. Tetapi tidak satu pun dari mereka dapat membayangkan Nora sanggup melakukan mutilasi tersebut. Keraguan serupa juga muncul dari pihak kepolisian. Mereka menilai teknik yang digunakan untuk mutilasi menunjukkan kemampuan yang tidak sesuai dengan latar belakang Nora. Dugaan yang paling masuk akal, mungkin saat itu Nora sedang mengkonsumsi stimulan untuk menopang staminanya atau bahkan mengalami gangguan mental saat kejadian. Tetapi ada kemungkinan juga Nora hanya berperan sebagai kambing hitam bagi pelaku sesungguhnya. Satu hal yang begitu menyulitkan penyidik adalah waktu pembunuhan yang sudah terjadi 1 tahun sebelum jasad Gosang ditemukan. Hal itu membuat banyak bukti penting hilang. Meski dipenuhi keraguan, pada akhirnya sidang pendahuluan pun digelar. Saat itu, Nora kembali menarik semua pengakuannya. Ia mengklaim bahwa seluruh pernyataan yang ia katakan sebelumnya terpaksa dibuat karena ia mendapat tekanan dari polisi. Karena pernyataan yang berubah-ubah dan bukti yang minim, Norah pun dibebaskan sementara. Sepanjang proses itu, ia tetap terlihat tenang, seolah kasus berat ini tidak mempengaruhinya sama sekali. Di tanggal 19 September 2007, Jaksa Penuntut Umum menilai tidak ada cukup bukti untuk menahan atau menuntut Nora. Maka dari itu, Nora pun akhirnya bebas sepenuhnya. Meski begitu,
polisi bersikeras untuk melanjutkan. Namun, mereka tetap tidak menemukan bukti baru. Hingga hari ini, kasus ini belum terpecahkan. Opini publik terpecah menjadi dua. Sebagian orang percaya bahwa Nora adalah pelaku pembunuhan itu karena perubahan cerita, ketenangannya, serta rangkaian peristiwa yang dianggap terlalu mencurigakan. Di sisi lain, ada yang berpegang pada prinsip hukum. Selama polisi tidak menemukan bukti konkret, maka seseorang tidak dapat dipenjara hanya berdasarkan asumsi. Bagi mereka, pembebasan Nora adalah keputusan yang benar. Pada akhirnya, nasib Gosang dan kebenaran di balik kematiannya tak pernah terjawab. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai ketemu di kasus-kasus Channel House selanjutnya. Terima kasih. Bye.